Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raja Ramuza. Pada video kali ini saya akan menjawab soal kuis sistem operasi, yaitu yang pertama atau yang nomor 4 yang akan saya jelaskan. Jelaskanlah mengenai karakteristik deadlock dan jelaskanlah contoh gambaran terjadinya deadlock menggunakan resource allocation graph. Karakteristik deadlock. Kondisi yang diperlukan deadlock terjadi bila terdapat 4 kondisi berikut ini secara simultan. Yang pertama, mutual exclusion. Hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Yang kedua, atau yang B, genggam dan tunggu, hold and wait. Suatu proses membawa sedikitnya satu sumber daya, menunggu mendapatkan tambahan sumber daya baru yang dibawa oleh proses. Yang C atau yang ketiga, non-preemption. Sebuah sumber daya dapat dibebaskan dengan sukarela oleh proses yang memegangnya setelah proses menyelesaikan task. Yang keempat atau yang D, menunggu secara circular atau circular wait. Terdapat sekumpulan proses P0, P1, kemudian selanjutnya ke P0 lagi, yang menunggu sumber daya di mana P0 menunggu sumber daya yang dibawa P1. P1 menunggu sumber daya yang dibawa P2 dan seterusnya. Pn dikurang 1 menunggu sumber daya yang dibawa oleh Pn dan Pn menunggu sumber daya yang dibawa oleh Po. Selanjutnya adalah resource allocation graph. Sini ada contoh resource allocation graph. Yang pertama, siklus deadlock mungkin terjadi jika hanya satu instance per resource, maka terjadi deadlock. Jika ada lebih dari satu instance, terjadi deadlock jika tidak proses yang dapat melepaskan resource untuk dialokasikan ke proses lainnya. Di sini proses terjadinya deadlock adalah P2 ke P3, kemudian P1 ke P2. Selanjutnya saya akan menjawab atau menjelaskan penyelesaian tentang pertanyaan nomor 5, yaitu diketahui snapshot proses dari sistem operasi seperti pada tabel berikut. Tentukan apakah proses dalam keadaan selamat. Kemudian, bagaimana jika terdapat request sebesar 330 untuk P4. Kemudian, bagaimana jika terdapat request sebesar 020 untuk P0. Dengan sintaks, if need kecil sama dengan available, dan apabila benar, maka eksekusi prosesnya adalah new available sama dengan available ditambah alokasi. Kemudian apabila salah, maka proses akan berhenti atau lanjut ke proses yang selanjutnya. Oke, untuk yang pertama ini dari tabel untuk P0, apakah need dari P0 kecil dari available-nya 230? Tidak, karena 743 lebih besar dari 230. Maka ini tidak akan dieksekusi. Maka akan lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu P1. P1 need-nya sebesar 020, kemudian kecil sama dengan 230. Dengan ini sintaksnya benar, maka akan dieksekusi dengan 230, kemudian ditambah alokasinya yaitu 302, kemudian mendapatkan new available yang baru yaitu 532. Kemudian selanjutnya P2, kita lihat need-nya sebesar 600, kemudian kecil sama dengan 532. Karena tidak memenuhi, maka P2 tidak akan dieksekusi, maka lanjut ke proses yang selanjutnya yaitu P3. Yaitu kita lihat need-nya sebesar 011 atau 11, kemudian kecil sama dengan 532. Kemudian karena ini benar atau proses yang dinyatakan benar, maka akan dieksekusi yaitu 532, kemudian ditambah 211 sama dengan 743.
Selanjutnya yaitu P4 431 jumlah nitnya, kemudian kecil sama dengan 743, maka eksekusinya ini benar, maka akan dilakukan eksekusi, yaitu eksekusi P4 dengan new available-nya 743 ditambah 002 sama dengan 745. Kemudian kembali lagi ke P0 yaitu 743 kecil dari 745, maka akan dilanjutkan eksekusinya dengan eksekusi P0 new available sama dengan 745 ditambah 10 sama dengan 755. Kemudian dilanjutkan ke P2 600 kecil sama dengan 755, maka eksekusinya yaitu 755 ditambah 302 menghasilkan 1057. Kemudian untuk urutan eksekusi proses yaitu P1, P3, P4, P0, dan P2 dengan hasil akhir available-nya adalah 1057. Sistem ini dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Kemudian selanjutnya, jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat request kecil sama dengan need. Kemudian yang kedua, request kecil sama dengan available. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka new available sama dengan available dikurang request. Kemudian selanjutnya new allocation sama dengan allocation ditambah request. Kemudian new need sama dengan need dikurang request. Kemudian lanjut ke periksa safety state dengan algoritma safety. Pada soal yaitu misalkan pada tabel proses P4 ada permintaan penambahan sumber daya 330. Kita lihat requestnya apakah kecil sama dengan need. Ya, maka bisa kita lanjutkan ke request yang selanjutnya yaitu request kecil sama dengan available yaitu 330 kecil sama dengan 230. Salah, karena ini salah maka proses tidak dapat dilanjutkan. Kita lanjut ke soal yang berikutnya yaitu apabila pada tabel proses P0 ada permintaan penambahan sumber daya sebesar 020, maka seperti apa? Kita lihat request kecil sama dengan need, yaitu yang diminta adalah P0 yang sebesar 020, kemudian kecil sama dengan P1 kecil sama 020 kecil sama dengan 743, maka ini dapat dilanjutkan yaitu ke request kecil sama dengan available itu 020 kecil sama dengan 230. Apakah benar? Ya, benar. Jadi proses ini dapat kita teruskan yaitu available sama dengan available dikurang request yaitu 230 dikurang 20 mendapatkan hasil 210. Kemudian alokasi sama dengan allocation ditambah request yaitu 10 atau 010 ditambah 020 mendapatkan 030. Kemudian lanjut ke yang selanjutnya yaitu need. Need sama dengan need dikurang request yaitu 743 dikurang 020 mendapatkan hasil 723. Kemudian kita masuk ke P0-nya 723. Apakah kecil sama dengan 210? Tidak, karena 723 lebih besar dari 210. Lanjut, karena P0-nya tidak sesuai pernyataan, maka lanjut ke P1. Yaitu P1 sama dengan 020 kecil sama dengan 210. Apakah benar? Ya, benar. Maka proses akan dilanjutkan yaitu 210 ditambah 302 sama dengan 512. Kemudian P2 600 sama kecil sama dengan 512. Apakah benar? Salah, karena 600 lebih besar dari 512.
Kita lanjut ke eksekusi proses selanjutnya, yaitu P3 011 kecil dari 512. Maka prosesnya benar. Maka kita lanjutkan, yaitu 512 ditambah 211 sama dengan 723. Selanjutnya yaitu proses yang P4, yaitu 431 kecil sama dengan 723. Maka ini dapat diteruskan prosesnya, yaitu dengan new available 723 ditambah 002 sama dengan 725. Selanjutnya kita kembali lagi ke P0, yaitu 723 kecil sama dengan 725. Karena benar, maka kita lanjutkan prosesnya, yaitu 725 ditambah variabelnya, yaitu ditambah 030, maka hasilnya sama dengan 755. Kemudian selanjutnya adalah P2 600 kecil dari 755. Ya, benar. Maka eksekusi ini dapat dilanjutkan dengan 755 ditambah 302 sama dengan 1057. Dengan hasil akhir 1057, maka urutan eksekusi proses yaitu P1, P3, P4, P0, dan P2. Sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Cukup sekian penjelasan soal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.